Ini adalah Stirling Engine, sebuah mesin yang memiliki karakteristik yang sangat unik karena dia seakan-akan bisa bergerak tanpa henti. Tidak ada tipuan, tidak ada magnet, tidak ada listrik, tidak ada apapun itu. Jadi konteksnya, aku tuh sering banget dapat mention di IG atau TikTok yang isinya nunjukin video-video dari sistem energi tak terbatas atau free energy. Ada sebuah alat yang dia bisa menghasilkan gerakan tanpa henti. Ada yang pakai magnet, ada yang pakai gerakan mekanik, ada yang pakai macam-macam lah pokoknya. Nah masalahnya, jelas saja semua sistem-sistem itu adalah hoax. Itu hanya tipuan saja teman-teman. Dalam fisika, kita tidak bisa menciptakan energi. Kita hanya bisa mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lainnya. Ini dikenal sebagai hukum konservasi energi, energy conservation. Atau kalau translate bahasa Indonesia, lebih seringnya disebut sebagai hukum kekekalan energi. Kalau ini masih nggak kebayang, karena energi itu nggak kelihatan ya, jadi mungkin sebagian orang melihatnya terlalu abstrak. Nah sebenarnya, ini tuh sama aja kayak gini. Misalnya, kamu punya sebuah benda nih, 1 kilogram. Nggak bisa tiba-tiba benda ini berubah menjadi 2 kg masanya. Yang mungkin adalah 1 kg ini misalnya berubah jadi 0,8 kg dan 0,2 kg. Tapi totalnya tetap sama 1 kg. Baru kalau ditambah massa lain, total massanya nanti bisa bertambah. Untuk setiap sistem mesin, dia butuh sumber energi untuk diubah menjadi bentuk energi yang lainnya, yaitu menjadi energi gerak biasanya. Mesin motor dia butuh energi kimia dari bensin. Mesin hidro dia butuh energi potensial dari gerakan air. Mesin turbin angin dia butuh energi kinetik dari gerakan udara. Sel surya dia butuh energi dari cahayanya dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada input energi luar apapun, tidak mungkin sebuah mesin bisa menghasilkan tambahan energi. Belum lagi, ada sebagian energinya yang nanti pun akan terbuang lewat gaya gesek menjadi panas. Jadi sistem mesin ini, dia butuh input energi tambahan. Jadi video-video free energy yang ada di internet itu keliru, itu hanya tipuan saja. Akan tetapi, sebenarnya dibandingkan dengan mesin-mesin itu tadi, ada sebuah sistem mesin yang sangat menarik menurutku, yang memungkinkan gerakan seperti free energy ini terjadi. Inilah Stirling Engine. Ini adalah varian low temperature Stirling Engine. Kalian bisa lihat di sini, teman-teman. Dan dia akan terus bergerak di sini. Tidak ada tipuan, tidak ada magnet, tidak ada listrik, tidak ada apapun itu. Tapi tentu saja, seperti konsep awal yang disampaikan tadi, tidak mungkin mesin ini bisa bergerak terus-menerus tanpa ada energi tambahan. Dan energi tambahan yang didapat asalnya adalah dari sini. Jadi sebelumnya, aku membuat bagian bawah alat ini menjadi hangat, menjadi lebih panas, sehingga gerakan ini bisa muncul. Dan selama bagian bawah ini lebih hangat daripada bagian atas ini, maka alat ini pun bisa berputar. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Dan by the way, yang butuh energi itu nggak cuma mesin ya, teman-teman. Ketika kita melakukan sesuatu, baik itu misal lagi belajar, lagi ngebangun bisnis, dan lain sebagainya, semuanya juga butuh energi, dan energi kita jumlahnya terbatas. Misalnya, kalau kalian lagi ngebangun bisnis, jangan sampai energinya habis justru untuk operasional-operasional kecil. Makanya biar lebih efektif, kalian bisa lebih fokus ke strategi pengembangannya, sementara untuk sistem operasionalnya, kalian bisa pakai Odoo. Jadi Odoo ini adalah sebuah software ERP, Enterprise Resource Planning, atau software untuk mengelola operasional bisnis dengan sangat mudah. Bedanya sama software lain, semua aplikasi di Odoo terintegrasi dalam satu biaya langganan aja.
Di sini ada modul sales untuk mengelola penjualan, ada app accounting untuk mengelola keuangan, dan ada banyak lagi app lainnya seperti inventory, website, invoice, dan lain sebagainya yang bisa menghemat waktu. Di sini aku mau nyontohin untuk pakai modul website. Jadi Odoo Website Builder ini adalah aplikasi pembuat website dengan fitur yang lengkap dan sangat mudah digunakan, teman-teman. Dan canggihnya lagi, website ini nanti akan bisa connect langsung dengan aplikasi Odoo yang lainnya seperti e-commerce, CRM, appointment, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya, di sini aku akan bikin website bisnis sederhana untuk jualan buku misalnya. Di sini kita akan dipandu dalam 4 langkah simpel, mulai dari masukin tipe websitenya, pilih palet warna dan upload logo, pilih halaman-halamannya, dan di sini aku mau nambahin fitur shop karena nanti ini mau jualan juga kan. Kemudian di sini kita bisa pilih tema juga. Dan setelah diklik, ini struktur dasar websitenya udah jadi loh. Template-nya pun ini bisa di custom lagi dengan drag and drop komponennya. Terus di sini di bagian shop e-commerce aku bisa nambahin produk, langsung bisa bikin toko ya di sini. Aku nambahin produk buku misalnya. Dan udah jadi. Fitur e-commerce-nya di sini udah jadi dan ini pun bisa disambungin sama payment gateway juga untuk menerima pesanan. Jadi silahkan cobain Odoo teman-teman untuk memanage bisnis kalian. Kalian bisa cobain aja, klik linknya di deskripsi. Atau kalian juga bisa ngobrol bareng pakar Odoo untuk bisa konsultasi dulu sesuai kebutuhan kalian. Jadi cara kerja dari Stirling Engine ini adalah memanfaatkan perbedaan suhu pada kedua sisi tabung udara ini. Satu sisi hangat dan satu sisi lebih dingin. Dan ini bisa dibolak-balik. Komponen utama dalam mesin ini ada 3. Yang pertama adalah tabung udara tertutup. Kemudian di dalamnya ada komponen silinder lingkaran yang cukup besar. Ini adalah displacer. Kemudian di bagian atas ini ada piston. Ketika posisi displacer lebih condong di atas, maka udara akan memanas, membuat tekanan udara meningkat dan mendorong piston. Ketika piston sudah mencapai puncak, displacer akan berada lebih dekat ke plat panas dan ini menghambat panas yang masuk dan membuat udara lebih dingin karena plat dingin yang ada di atas yang lebih banyak bekerja. Kondisi ini mengakibatkan udara menjadi lebih dingin dan piston pun turun. Kondisi ini akan terus terjadi secara terus-menerus sehingga hasilnya adalah berupa gerakan kontinu seperti ini. Jadi ini sangat menarik loh. Dia nggak pakai bensin, dia nggak butuh listrik, tapi dia pakai perbedaan temperatur. Dan pada Stirling Engine tipe ini, kita hanya butuh perbedaan suhu yang kecil untuk membuatnya bergerak. Jadi ketika di bawah aku kasih air hangat, di atasnya kena suhu ruang, ini dia bisa bergerak. Cukup ditaruh seperti ini aja, biar bagian bawahnya menjadi lebih hangat. Dan gerakan awalnya masih pelan, tapi lama-kelamaan ketika bagian bawahnya mulai menghangat, mulai panas, gerakannya akan menjadi semakin cepat. Dan gerakan ini akan terus terjadi selama masih ada perbedaan temperatur antara bagian bawah, plat bawah, dan plat atasnya. Yang ini bisa disebabkan salah satunya, misalnya air hangatnya ini udah mulai mendingin ke suhu normal, atau alternatif lainnya bisa jadi plat atasnya ini dia juga menjadi lebih hangat sehingga perbedaan temperaturnya menjadi tidak signifikan lagi. Atau alternatif lainnya, di sini aku bisa pakai sebuah plat hangat di sini. Dan kemudian ini aku taruh di atasnya. Wait. Dan kita beri putaran. Gerakannya pun terjadi di sini, teman-teman. Kalau di bawahnya ini ada sumber panas, maka dia bisa berputar lebih lama dibandingkan ketika aku hanya memanfaatkan sisa panas yang ada seperti ini. Tapi mau bagaimanapun metodenya, kalau sumber panasnya ini sudah habis, maka mesin ini pun akan berhenti.
Stirling engine sendiri bentuknya ada bermacam-macam, salah satunya bentuk paling awalnya adalah seperti ini. Yang di sini dia masih butuh api untuk memanaskan udaranya. Sementara pada tipe low temperatur seperti ini, karena dia punya luas area plat yang luas, perbedaan temperatur dari air hangat dan udara saja ini sudah cukup. Dan yang lebih menarik lagi, selain pakai air hangat seperti ini, kita juga bisa menggerakkan Stirling engine ini pakai es batu. Jadi di sini dia sama-sama dapat perbedaan suhu dan akibatnya dia pun bisa bergerak dengan arah putaran yang berlawanan dari arah sebelumnya tadi. Stirling engine ini akan terus bisa bergerak selama ada perbedaan temperatur antara kedua platnya. Makanya bahkan ketika Stirling engine ini aku ambil dari air hangat tadi, dia masih bisa bergerak selama beberapa waktu karena bagian bawah platnya masih menyimpan panas, masih hangat di sini. Makin besar perbedaan suhunya, maka makin cepat juga gerakannya. Sementara kalau perbedaan suhunya ini makin kecil atau bahkan sampai sama suhunya, dia akan pelan dan kemudian akan menjadi berhenti. Stirling engine ini adalah sebuah sistem mesin yang sangat menarik. Pertama, dia tadi tidak butuh bahan bakar, dia hanya butuh perbedaan temperatur. Kemudian gerakannya halus, dia pun tidak berisik. Tapi, sebagaimana yang kita temui di kehidupan sehari-hari, kita sangat jarang bertemu dengan sistem Stirling engine ini. Padahal misalnya dia ditaruh di tempat yang bawahnya panas, dia udah langsung otomatis bisa bergerak loh. Tapi kenapa? Kenapa kita sangat jarang menemui Stirling engine? Sebenarnya, sekitar tahun 1920-an, Stirling engine ini pernah jadi sistem mesin yang cukup populer. Pompa air pakai Stirling, kipas angin juga pakai Stirling, dan beberapa sistem lainnya. Tapi sayangnya, untuk sistem Stirling seperti ini, kita nggak bisa cuman pakai sekedar kondisi hangat, perbedaan suhu aja. Tapi perlu ada api yang memanaskan plat panasnya. Selain itu, sistem ini juga terbilang lambat, RPM-nya lambat, terus responnya juga lambat. Misalnya aku tadi mau manasin dia, ini dia butuh waktu sebelum bisa bergerak. Begitupun juga kalau misalnya aku ngambil sumber panasnya, dia pun masih bergerak karena masih ada posisi hangat di sini. Makanya sistem Stirling ini nggak efektif dipakai untuk kendaraan. Dan satu lagi, sistem Stirling engine ini memiliki power to weight ratio yang rendah. Artinya, untuk menghasilkan tenaga yang sama, ukuran dari mesin Stirling ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem mesin yang lainnya. Misalnya, untuk tenaga yang sama, mesin Stirling butuh sistem dengan ukuran 10 kali lebih berat dibandingkan dengan mesin bensin. Maka dari itu, sejak kemunculan mesin ICE, Internal Combustion Engine, yang dipakai di kendaraan, atau bahkan ada mesin listrik, kepopuleran dari Stirling engine ini mulai memudar, dan dia pun mulai tergantikan. Tapi itu bukan berarti mesin Stirling ini nggak berguna sama sekali ya, teman-teman. Pada aplikasi-aplikasi khusus, mesin Stirling ini tetap memiliki kelebihan. Makanya, NASA pun dia mempertimbangkan mesin Stirling ini untuk misi luar angkasa. Atau pada beberapa jenis kapal selam, mereka pun menggunakan Stirling engine. Atau untuk penggunaan yang lebih simpel, setidaknya Stirling engine ini bisa dipakai untuk hiasan di meja.